Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Adnan Al-Muhtadi dari jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Analisis Proses Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Alasan Pertengkaran Secara Terus-Menerus, Studi di Pengadilan Agama Pangkep. Latar belakang masalah dikarenakan banyak terjadi kasus perceraian dengan alasan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan oleh persoalan yang sepele. Adapun rumusan masalah saya yaitu yang pertama, bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara perceraian dengan alasan pertengkaran secara terus-menerus. Dan poin yang kedua, bagaimana proses pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan pertengkaran secara terus-menerus. Tinjauan teoritis terbagi atas dua. Yang pertama, sikak. Sikak adalah pertengkaran secara terus-menerus yang apabila tidak diselesaikan dengan secepatnya maka akan menimbulkan kemudaratan. Yang kedua, pasal 19 huruf F. Pasal 19 huruf F ini juga adalah pertengkaran secara terus-menerus. Masuk ke pembahasan yaitu analisis proses penyelesaian perkara perceraian dengan alasan pertengkaran secara terus-menerus. Poin pertama yaitu pertimbangan hakim dalam menetapkan perceraian dengan alasan terus-menerus. Poin yang kedua yaitu proses pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan pertengkaran terus-menerus di Pengadilan Agama Pangkep. Adapun beberapa kesimpulan. Yang pertama, hakim mengabulkan permohonan atau gugatan perceraian apabila memang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali di mana semua hal upaya tersebut tidak adanya tanda-tanda untuk rukun kembali. Yang kedua, hakim dalam menetapkan perkara perceraian dengan alasan pertengkaran secara terus-menerus ditangani secara prosedural sesuai dengan aturan perundang-undangan. Mekanismenya melalui tahapan pemeriksaan tergugat dan penggugat, pengajuan dan pemeriksaan saksi-saksi, proses mediasi serta pengangkatan hakam apabila perkara dikategorikan sebagai sikak, dan tahap pemberian vonis hukum atas kasus yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Proses penyelesaian perkara perceraian dengan alasan pertengkaran terus-menerus terdapat dua bagian yaitu sikak dan pasal 19 huruf F, di mana keduanya merupakan proses penyelesaian yang berbeda, namun banyak orang yang menyamakan dan mengatakan tidak ada beda di antara keduanya, karena dari segi substansi dan proses pemeriksaan yaitu mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga masing-masing atau orang-orang yang terdekat merupakan ciri pemeriksaan perkara sikak. Tetapi ada juga perbedaan yang menjadi titik acuan yaitu proses pemeriksaan pada kasus sikak setelah pemeriksaan dari saksi-saksi haruslah diangkat seorang hakam, serta jika tidak diselesaikan maka akan menimbulkan kemudaratan bagi keluarga masing-masing, dan pasal 19 hanya diangkat mediator pengadilan sebagai juru damai dan masih memungkinkan untuk rukun kembali. Poin yang keempat yaitu perbedaan hakam dengan mediator yang pada awalnya hanya menyangkut masalah rumah tangga saja, kemungkinan berkembang menjadi masalah nilai dan materi. Pada saat seperti inilah keberadaan mediator diperlukan untuk memfasilitasi upaya tawar-menawar atau negosiasi mengenai tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh penggugat. Demikian halnya dengan hakam setelah proses perceraian berlangsung dan pihak keluarga didengar. Dengan melihat bentuk perselisihannya, hakim dapat mengangkat hakam untuk menyelesaikan sikaknya. Poin yang kelima
yaitu dalam proses pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan terus-menerus, yaitu keharusan mendengarkan pihak keluarga atau orang dekat dengan suami istri, sebab kelalaian hakim dalam menerapkan ketentuan tersebut bisa saja mengakibatkan batalnya putusan demi hukum. Maka dari itu, sekurang-kurangnya harus diadakan pemeriksaan tambahan untuk menyempurnakannya, serta pengadilan dapat mengangkat juru damai. Adapun implikasi penelitian yaitu sosialisasi terhadap masyarakat, di mana yang menjadi wilayah pengadilan agama Pangkep agar dapat membedakan antara kasus perceraian secara sikak dan pasal 19 huruf F, agar masyarakat mengajukan perkara yang jelas sejak awal agar tidak tercampur antara sikak dan pasal 19 huruf F. Kepada Pengadilan Agama Pangkep, diharapkan kepada Pengadilan Agama Pangkep agar mengarahkan masyarakat dalam mengajukan perkara perceraian atas alasan pertengkaran secara terus-menerus, agar menempatkan perkara pada tempatnya, sebab dalam perkara perceraian dengan alasan terus-menerus terbagi atas dua bagian, yakni atas alasan sikak dan yang kedua karena pasal 19 huruf F. Saran kepada hakim yaitu hakim dengan sifat yang luhur kebijaksanaannya hendak lanjut nih, sebentar udah potong. Saran kepada hakim dengan hakim yang bersifat luhur dan kebijaksanaannya hendaknya terus menegakkan berbagai regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta berbagai prinsip yang terdapat di dalamnya, baik secara tersirat maupun tersurat. Salah satunya yakni prinsip mempersukar perceraian di pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar hakim menjadi lebih selektif dan teliti dalam memutus perceraian, sehingga tidak ada lagi kesan hakim asal ketuk palu dalam perkara perceraian. Dengan segala kebijaksanaannya, hakim memiliki cara pandang untuk memilih atau melihat suatu ikatan perkawinan, sehingga hakim dengan berbagai nasihat-nasihatnya juga mampu menengahi perceraian tersebut, dan barulah memutus perceraian jika telah melalui berbagai proses penilaian dan pertimbangan yang didukung dengan keyakinan yang matang. Mungkin itu saja presentasi dari skripsi saya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih.